Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema belajar percaya dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi yang masih sulit dilanda oleh seluruh penduduk dunia, termasuk kami di Indonesia, Tuhan tetap memimpin dan memelihara. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, keluarga demi keluarga, bagi jemaat-jemaat-Mu juga. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, di rumah kami masing-masing bersama suami, istri, anak-anak, maupun dengan pribadi kami masing-masing jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati uraian firman Tuhan, menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, agar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang berkepanjangan, dan kami boleh semakin mengasihi-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita hari ini melihat satu tema dari Yohanes pasal 11 tentang bagaimana kita belajar percaya di tengah-tengah situasi yang sedang dialami oleh dunia. Kita melihat teks dari Yohanes pasal 11, bagaimana Lazarus yang mati lalu Tuhan bangkitkan. Mungkin sebagian besar dari antara kita sudah mengetahui kisah ini. Namun hari ini kita mau melihat dari ayat yang pertama sampai ayat 16, bagaimana dengan situasi kita, bagaimana kita mengaitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan situasi kita saat ini. Saudara kasih Tuhan, kita sudah menjalani beberapa kali ibadah, lebih dari 4 kali ibadah online lewat streaming, tidak bisa bertatapan langsung di gedung gereja ini. Hari ini ketika saya merenungkan tentang mengapa Tuhan seolah-olah menunda waktu kapan wabah daripada COVID-19 ini akan berakhir, saya coba mencari data tentang berapa pengguna komputer, pengguna internet di dalam dunia ini saat ini. Ketika saya membuka satu website, World All Matters, yang mencatat statistik tentang orang-orang yang menggunakan internet di seluruh dunia, saya cukup terkejut karena jumlahnya sebesar 4,5 miliar orang. Dari penduduk dunia yang berjumlah kurang lebih 7,7 miliar. Saudara, hal ini bisa jadi merupakan cara Tuhan, karena ketika wabah ini melanda, maka seluruh dunia, sebagian besar, bahkan hampir dari 120 negara yang mengalami terjangkit wabah virus ini harus berada di rumah, dan mereka sangat bergantung kepada yang namanya internet. Dan ketika saya mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Injilnya, di dalam Matius pasal 24 ayat 14, kalau saudara bisa membuka di dalam Matius pasal 24 ayat 14, sebelum kita membuka bagian Yohanes pasal 11 ini, firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan harus diberitakan menjadi kesaksian di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Bagaimana cara penginjilan yang paling efektif? Dan setelah internet ditemukan, saya pikir tidak ada cara yang bisa menjangkau seluruh dunia lebih efisien, lebih efektif daripada melalui internet. Saya berpikir, apakah situasi yang terjadi sekarang ini, di tengah-tengah kondisi orang sulit untuk berkumpul di gereja, justru Tuhan sedang menyatakan maksudnya ketika
orang-orang boleh mendengarkan Injil keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita beribadah online seperti ini, saudara dan saya punya kebebasan yang jauh lebih leluasa dibandingkan saudara beribadah di dalam gedung gereja. Namun satu hal yang saya ingatkan diri saya juga dan ingatkan saudara, tetap hormat kepada Tuhan harus menjadi yang paling utama, sekalipun kita tidak bertatapan langsung muka dengan muka. Bagi orang-orang yang saya tahu mungkin tidak suka atau malas beribadah, kebaktian online seperti ini mungkin akan mendukung mereka lebih malas lagi untuk tidak datang ke gereja. Tapi orang-orang yang senang beribadah, rajin beribadah, dan tekun beribadah, tentu hal-hal seperti ini yang dialami oleh saudara dan saya bukan hal yang menyenangkan. Kita bersusah hati dan kita rindu seperti firman Tuhan katakan, selalu menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan orang percaya. Saya harap kita di dalam rumah kita masing-masing tetap memiliki kedisiplinan untuk datang kepada Tuhan di dalam waktu-waktu ibadah yang teratur, untuk belajar mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan diri saya dan juga saudara. Kiranya Tuhan menolong kita lewat berbagai media sosial yang ada, kita justru memakai itu semua untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena saya tahu dari hari Senin, Selasa sampai ke Senin lagi, ada begitu banyak sarana yang saudara dan saya bisa pakai untuk belajar firman Tuhan, untuk mengikuti PA, untuk mengikuti ibadah sangat berlimpah, melebihi situasi sebelum virus corona melanda. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk semakin memakai waktu kita dengan lebih bijaksana. Kembali kepada teks di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 16, saya mau mengawali bahwa Yohanes ketika menuliskan Injilnya berbeda dengan Matius, dengan Markus, dengan Lukas. Yohanes memiliki satu tujuan yang paling utama, supaya para pendengarnya boleh percaya kepada Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Kristus itu, yang diurapi itu. Seperti kita melihat di dalam Injilnya, Yohanes sangat menekankan bahwa dosa yang terbesar adalah dosa karena ketidakpercayaan orang-orang Yahudi kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Berbagai tanda dan mujizat Tuhan Yesus perbuat supaya orang-orang boleh melihat bahwa Kristus, Dia bukan sekedar Allah tapi juga manusia. Bukan sekedar manusia, tapi Dia juga adalah Allah yang sejati. Itu sebab kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat, mulai dari air yang diubah menjadi air anggur dalam perjamuan di Kana. Lalu dilanjutkan dengan penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya, sampai kepada teks yang hari ini kita akan perhatikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, bukan 1 hari, bukan 2 hari, 3 hari, tapi sudah 4 hari membusuk dan sudah meninggal di dalam kubur. Hari ini kita mau memperhatikan 3 hal terkait dengan tema kita, bagaimana kita boleh belajar percaya di tengah-tengah situasi kondisi kita saat ini, melihat dari teks Yohanes pasal ke-11 ini. Yang pertama, kalau saudara memperhatikan Yohanes pasal 11 ayat ke-4, Alkitab berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah akan dimuliakan melalui apa? Melalui kematian. Dalam hal ini kematian daripada Lazarus. Saudara, kita melihat bahwa ketika dapat kabar di ayat ketiga,
Dia yang engkau kasihi sakit, di ayat ketiga. Perhatikan, bukan dikatakan Lazarus yang mengasihi Yesus, tetapi dia, yaitu Lazarus, yang engkau kasihi sedang sakit. Apa maksud di bagian ini, saudara? Kita melihat bahwa Lazarus mendapatkan anugerah dikasihi oleh Kristus, oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka orang yang dikasihi yang sedang sakit ini, dan Tuhan izinkan dia harus mengalami kematian. Namun menarik, di dalam teksnya, dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan bahwa penyakit Lazarus does not lead to death. Penyakit Lazarus tidak menuju kepada kematian, melainkan through death, melewati kematian. Artinya di bagian pertama yang kita mau lihat dan pelajari adalah kematian bukanlah akhir dari kehidupan Lazarus. Sekali lagi, kematian bukanlah akhir, does not lead to death, tetapi through death, melewati kematian. Berarti melewati kematian ada satu tujuan yang hendak dicapai. Apakah itu? Yaitu kehidupan bersama-sama dengan Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi dikatakan justru ayat 4 akan menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam ayat 11 dan ayat 14 di sana dikatakan juga kematian bukan hanya menjadi satu sarana yang harus dilewati untuk mencapai kepada kekekalan, tetapi dikatakan kematian sebagai tidur. Di dalam teks Perjanjian Lama sering dikatakan, contoh dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10, bahwa Daud tidur. Then David slept with his fathers and was buried in the city of David. Dia tidur, istilah mati sering dipakai tidur. Demikian juga kalau saudara melihat Daniel pasal 12 ayat 2, kematian sebagai tidur nyenyak yang akan dibangunkan menuju kehidupan yang kekal atau kehinaan, kematian yang kekal. Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Orang yang tidur itu, dikatakan oleh kitab Daniel, akan bangun. Dan ada orang yang menuju kepada kehidupan yang kekal setelah dibangunkan dari tidurnya, setelah bangkit dari kematiannya. Dan ada orang-orang yang dikatakan akan mengalami kehinaan, kematian yang kekal. Hari ini kita diingatkan bahwa bukan hanya kepada Lazarus yang mendapatkan anugerah keselamatan, tapi juga kepada saudara dan kepada saya. Oleh karena tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan kasih Allah, maka orang mengalami kebimbangan, ketakutan ketika kematian datang menghampirinya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita semakin diingatkan di tengah-tengah situasi pandemi daripada virus corona ini, kita semakin disadarkan tentang apa artinya kematian seorang manusia. Saudara, kita sama-sama paham bahwa manusia bisa mati karena penyakit, manusia bisa mati karena musibah, karena perang, karena kelaparan, karena wabah virus dan sebagainya. Manusia bisa mengalami kematian. Namun hari ini Tuhan ingatkan bahwa kematian yang manusia alami bukanlah akhir, melainkan sarana supaya orang bisa masuk ke dalam kekekalan. Itu sebabnya ketika saudara dan saya masih Tuhan izinkan hidup, ingat akan apa yang Paulus pernah katakan kepada jemaat di Filipi
Dia berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 22 sampai 24, saya bacakan bagi saudara. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus tahu bahwa kalau satu hari dia mengalami kematian, itu bukanlah akhir, karena dia akan berjumpa dengan Kristus. Kalau dia masih ada dalam dunia, berarti masih ada keperluan yang harus dikerjakan. Harap saudara dan saya semakin diingatkan bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah. Ketika Tuhan masih berikan kita hidup, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, Tuhan, apa yang masih perlu saya kerjakan sementara saya ada di dalam dunia ini? Sehingga pada satu hari ketika harus mengalami kematian, kematian bukanlah ujung daripada kehidupan, tapi justru merupakan sarana untuk mencapai tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau saudara memperhatikan arti kata Lazarus, Lazarus berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah kepadanya Allah menolong, whom God helps. Eleazar di dalam bahasa Ibraninya, orang yang Tuhan tolong. Bukan hanya bagi Lazarus Tuhan menolong dia, tapi juga kepada setiap umat pilihannya, termasuk kepada saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga ketakutan yang dialami oleh sebagian orang dengan yang namanya kematian, kita sebagai orang percaya tidak perlu mengalami itu. Karena apa? Karena justru satu hari ketika kematian datang, seperti Ibrani 9 ayat 27 katakan, bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu akan dihakimi. Bagi orang-orang percaya kepada Tuhan mendapat anugerah dan ditolong oleh Tuhan seperti nama Lazarus, maka kita justru akan berjumpa dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan sengaja menunda waktunya. Kalau saudara memperhatikan ayat 6 dan ayat 7 daripada pasal 11, saya bacakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Perhatikan ayat 6, ia, Tuhan Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja, justru sengaja. Ketika tahu sudah sakit, dapat kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Setelah dia tahu peristiwa itu, Tuhan tidak bersegera. Saudara, kalau memperhatikan di ayat 31 dari pasal 10, di sana dikatakan bahwa di Yudea orang Yahudi pernah mengambil batu hendak melempari Tuhan Yesus. Jadi memang sudah ada ancaman untuk membunuh Yesus di Yudea. Sekarang Tuhan Yesus harus kembali dari sungai Yordan sana, menuju kembali ke Betani, ke daerah Yudea, di tempat di mana dia pernah diancam, dilempar batu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membuka Google Maps, kita mencari tahu jarak daripada sungai Yordan sana menuju ke Betani, saya melihat kalau ditempuh dengan berjalan kaki, kurang lebih itu lebih dari 25 jam dengan jarak lebih dari 125 km. Ini bukan suatu jarak yang singkat, dan pasti kalau kita bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu, kita mungkin juga bertanya, apa maksud Tuhan? Kenapa tidak tolong Lazarus? Kenapa harus lewatin lalu sengaja 2 hari dan kembali lagi menuju ke Yudea untuk berjumpa dan menolong
Lazarus. Dia sengaja menunda waktunya. Saudara kasih Tuhan, ternyata kalau kita memperhatikan pasal 11 di ayat yang ke-17, saya bacakan bagi saudara. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi ketika Yesus kembali lagi, Lazarus sudah berbaring 4 hari lamanya di dalam kubur. Ini bukan hal yang menyenangkan bagi Marta dan Maria. Hatinya hancur ketika tahu bahwa Yesus yang punya kedekatan dengan Lazarus, Maria dan Marta justru sengaja menunda untuk tidak bersegera menolong Lazarus yang sedang sakit. Saudara ingatkah ketika Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita seringkali ingin supaya Tuhan ikut waktu kita. Kita ingin mengatur waktunya Tuhan seturut dengan agenda waktu saya. Padahal kalau kita memperhatikan Alkitab, Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan seringkali tidak lebih cepat. Tuhan juga seringkali tidak tepat waktu menurut saudara. Tuhan juga tidak harus berlama-lama. Tapi waktu Tuhan sekalipun harus menunda adalah waktu yang terbaik. Kita seringkali seperti pemazmur di dalam Mazmur 13 mempertanyakan berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Engkau lupakan, terus menerus Engkau memalingkan wajahku. Yesaya 54 ayat 7 berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Hanya sesaat saja, sesaat, waktu yang begitu singkat, aku meninggalkan engkau. Seolah-olah Tuhan membiarkan umat pilihannya, hanya sesaat. Tetapi kasih sayang Tuhan yang besar itu akan mengambil umatnya, walaupun umatnya telah berdosa. Tapi dalam kasih sayang yang besar Tuhan, kalau memang Israel adalah miliknya, saudara dan saya Israel rohani, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Hari ini ketika saya merenungkan tema bagian kedua ini, saya teringat bahwa seringkali Tuhan membiarkan waktu-waktu yang sulit, bahkan seolah-olah menunda kapan Tuhan menolong saya, kapan Tuhan menolong pergumulan saudara dan saya. Kita seringkali mau tarik waktu Tuhan supaya sesuai dengan waktunya kita. Namun sekali lagi tadi diingatkan, segala sesuatu, semua indah pada waktunya, pada waktunya. Kiranya kita belajar percaya dan tetap belajar setia. Seperti yang saya pernah baca dari satu kisah tentang seorang pendiri daripada World Vision tahun 1950 dan juga mendirikan yang namanya Samaritan Purse, itu namanya Dr. Bob Pierce, seorang pendiri 2 institusi kekristenan yang sangat berpengaruh di dalam dunia ini, baik di dalam penginjilan maupun menolong anak-anak yang tidak mampu, bahkan orang-orang yang menderita. Namun saudara tahu ketika Bob Pierce di akhir kehidupannya, di tahun sekitar 1978 dia dipanggil oleh Tuhan, dia meninggal. Dr. Bob Pierce mengalami penyakit yang melumpuhkan dia, membuat dia tidak bisa bergerak. Dia seorang yang sangat aktif bergerak ke seluruh dunia. Setahun dia bisa keliling 10 bulan untuk mengadakan misi ke berbagai negara. Tapi tahun 1978 dia dinyatakan terkena penyakit leukemia. Dia tidak bisa keluar, dia harus ada di kamar, dia diisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Dan di kamar itulah dia berkata, inilah kamar Allah. Saat manusia dengan segala kepandainya tidak lagi dapat memperpanjang hidup saya, dia katakan, maka Allah di saat-saat seperti itulah yang
paling dibutuhkan. Seringkali kita memerlukan kamar Allah di tengah-tengah situasi yang kita tanya Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong? Mengapa Engkau menunda-nunda? Bahkan Engkau membawa aku masuk ke dalam satu ruang isolasi, suatu kamar isolasi. Di tengah-tengah keheningan kita boleh bergumul di hadapan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Bob Pierce. Dia tetap setia setelah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan sampai akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Dia tetap bersabar, tetap setia menunggu waktu Tuhan. Demikian pula dengan beberapa hamba Tuhan yang saya baca bahwa justru kesempatan ketika mempertanyakan Tuhan, menunda waktu menolong dirinya, dia melihat bahwa ada maksud Tuhan supaya sebagai hamba Tuhan seperti John MacArthur di Grace Community di California, Amerika, dia mengatakan di ruangan gereja yang kapasitasnya 5.000 dan saat dia berkhotbah hanya 5 orang, 6 orang, mungkin 10 orang yang ada di sekitar dia. Dia katakan ada lebih daripada 5.000 yang di luar sana, bahkan ratusan ribu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti di awal tadi saya katakan, bisa jadi Tuhan menunda waktu untuk bersegera menyelesaikan wabah virus corona ini supaya semakin banyak orang mendengar firman Tuhan. Dan ketika orang sudah percaya, semakin banyak orang belajar semakin mengenal Allah di dalam waktu-waktu seperti ini. Mari kita belajar percaya. Seperti yang dikatakan di ayat 15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Tuhan Yesus. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, lebih baik aku menunda waktu supaya kamu dapat belajar percaya. Di sini kita diingatkan, jangan menuntut Tuhan harus lebih cepat seperti waktunya. Kita boleh berdoa, memohon Tuhan tolong bersegera menolong saya. Kita berdoa juga supaya Tuhan bersegera menolong supaya virus corona ini segera berlalu. Kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala lagi. Namun ketika Tuhan di dalam ketetapannya mengatakan sengaja Tuhan menunda, mari kita juga belajar percaya. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, Maria, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Sehingga kita tidak gampang lemah iman, kita tidak gampang kecewa ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ketika pergumulan kita belum selesai, kita tetap dapat berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau mengajar aku tidak kehilangan iman. Aku bisa terus dapat tetap berdoa. Aku mau belajar percaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau saudara memperhatikan ayat 8 sampai ayat 11, di sana dikatakan murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana, ke Yudea, ke Betania sana? Jawab Tuhan Yesus ayat 9, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Berjalan di dalam terang, lawannya berjalan di dalam gelap. Yohanes seringkali mengkontraskan antara anak Allah dengan anak iblis, antara terang dengan gelap, antara menjadi garam atau menjadi hambar. Ini dua hal yang seringkali dikontraskan oleh Yohanes, dan tidak ada area abu-abu. Tidak ada gray area di mana kita menyatakan bahwa kita maunya di tengah-tengah. Yohanes dengan jelas, seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam khotbah, bahwa dia ingin supaya saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Menjadi orang Kristen bukan hanya kelihatannya Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi pelayan Tuhan juga yang sungguh-sungguh. Apa arti berjalan di dalam terang? Berjalan di dalam terang artinya mempercayai Allah dan belajar menaatinya. Kita belajar mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Lalu berjalan artinya belajar taat di dalam terang. Artinya belajar mentaati firman Tuhan yang kita dengar, yang kita boleh baca di dalam Alkitab hari demi hari. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita. Ketika dikatakan di sana di Yudea ada orang-orang yang berusaha hendak membunuh engkau, dikatakan di ayat 8, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tuhan katakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Tuhan Yesus mengatakan, walaupun di sana itu ada ancaman, tapi aku tahu untuk apa aku datang. Masih ada waktu 12 jam untuk bekerja. Aku akan terus bekerja. Aku akan taat dan mempercayai hidupku kepada Bapa yang mengutus aku. Inilah teladan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita mau berjalan di dalam terang, baru kita bisa mengajak anak-anak kita, mengajak istri kita, mengajak suami kita, mengajak orang tua, mertua, anak cucu kita untuk berjalan di dalam terang. Kalau tidak, kita menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Kita seringkali mengajak orang berjalan di dalam terang, sementara kita berjalan di dalam kegelapan. Kita suruh teman-teman kita, orang-orang sekitar kita rajin dan berkorbanlah bagi Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kalau sementara kita bermalas-malasan, tidak mau berjuang mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan, tidak mau rela berkorban bagi Tuhan, pasti saudara dan saya akan ditertawakan oleh dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat perkataan bijak yang mengatakan, sebelum engkau menegakkan orang lain, tegakkanlah dirimu sendiri. Sebelum engkau menegakkan orang lain, tegakkan dirimu sendiri. Perkataan ini menjadi perkataan yang mengingatkan saya dan saudara. Sebelum kita mengatakan atau mengajak orang lain, mari berjalan di dalam terang. Ingatlah, Tuhan Yesus Kristus, Dia berjalan di dalam terang, mempercaya dirinya kepada Bapa, dan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga saudara dan saya. Bukankah Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Petrus, ikutilah jejak Kristus. Mari kita mengikuti jejak Kristus. Artinya mengikuti teladan Tuhan. Percaya kepada Dia, berjalan di dalam terang, belajar mentaatinya. Karena satu hari kita tahu bahwa orang yang terus setia, yang terus berjalan di dalam terang, pintu sorga akan dibukakan. Karena Kristus yang berjalan di dalam terang itu tidak berjalan dalam kegelapan, dikatakan Dia adalah yang setia dan yang benar, yang akan menghakimi dan yang akan berperang dengan adil, yang akan bersama-sama dengan saudara di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, bahwa kita akan menang karena kita berjalan di dalam terang. Kiranya hari ini kita diingatkan untuk tetap di dalam setiap kondisi yang saudara dan saya alami, belajar percaya. Ketika masuk di dalam hal-hal yang seringkali menakutkan kita, yaitu soal kematian, kita tahu bahwa kematian bukan akhir, bukan tujuan, tetapi sarana supaya kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar percaya. Kalau
Tuhan sengaja menunda waktunya seperti Dia menunda 2 hari lamanya, sampai 4 hari Lazarus dalam kubur, supaya saudara dan saya bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Dan yang terakhir, kita diingatkan supaya kita di tengah-tengah ketidakpastian, kita boleh tetap belajar mempercayai diri kita dan tetap belajar taat, hiduplah di dalam terang. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali lewat kisah Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini, bagaimana kami diajar untuk belajar percaya. Tuhan, lihatlah setiap hati jemaat-Mu. Kiranya setiap kami mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh diberkati dan dikuatkan, ditolong oleh Tuhan, ketika seolah-olah Engkau menunda waktu, tidak bersegera menolong kami. Ternyata tujuan-Mu supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami belajar berjalan di dalam ketaatan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.